Ketika kebaikan berbalas pengkhianatan, seorang sopir polos terperangkap dalam ritual pesugihan. Namun, sang majikan tidak tahu satu hal, tumbal yang dipilihnya adalah anak kesayangan iblis. Malam itu, bukan nyawa yang melayang, melainkan sebuah janji yang dilanggar. Dan kini, iblis menuntut balas. Seorang pemuda bernama Bara datang dari desa dengan selembar surat rekomendasi di tangannya. Matanya berbinar penuh harap saat menatap gerbang besi tinggi yang menjulang di depannya. Di balik gerbang itu, terbentang rumah megah bak istana dengan taman yang terawat rapi. Aura kemewahan terpancar kuat, jauh berbeda dari gubuk sederhananya di kampung. Bara adalah seorang sopir yang andal dan ramah. Ia memiliki niat tulus untuk mengubah nasib keluarganya. Ia diterima sebagai sopir pribadi Tuan Herman, seorang pengusaha kaya raya yang terkenal dermawan. Baru 1 hari bekerja, Bara sudah merasakan perbedaan yang signifikan. Gaji yang ditawarkan Tuan Herman jauh lebih besar dari pekerjaannya sebelumnya. Ditambah lagi, fasilitas yang ia dapatkan sangat memuaskan. Bara bahkan diberi kamar khusus yang nyaman dan bersih di dekat garasi mobil. Kebaikan keluarga Tuan Herman tidak berhenti sampai di situ. Istrinya, Nyonya Rina, sering memberikan Bara makanan enak. Bahkan putri sematawayang mereka, Maya, yang seumuran dengannya, sering mengajaknya mengobrol. Maya adalah gadis yang ramah dan supel. Ia tidak segan-segan bertanya tentang Bara, mulai dari asal-usulnya hingga cita-citanya. Bara merasa sangat nyaman, bahkan menganggap keluarga itu seperti keluarga keduanya. Ia sering menghabiskan sore hari di taman belakang, mengobrol dengan Maya tentang hal-hal sepele. Mereka membicarakan film, musik, dan buku. Terkadang, Bara menceritakan kehidupan desa yang penuh kedamaian, dan Maya mendengarkan dengan antusias. Bara merasa sangat beruntung mendapatkan pekerjaan ini. Ia tidak hanya mendapatkan gaji yang layak, tapi juga keluarga baru yang hangat dan perhatian. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang ganjil. Beberapa kali, Bara melihat Tuan Herman dan istrinya bertatapan dengan ekspresi aneh. Ada kilatan mata yang sulit ia artikan, seperti sebuah janji atau rahasia tersembunyi. Hal itu membuatnya bertanya-tanya. Namun, setiap kali Bara melihatnya, Tuan Herman akan tersenyum hangat dan menepuk bahunya, berkata bahwa ia adalah aset berharga bagi keluarganya. Bara tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia percaya bahwa itu hanyalah perasaannya saja. Pekerjaan Bara sehari-hari tidaklah berat. Ia hanya bertugas mengantar Tuan Herman ke kantor dan mengantar Maya ke kampusnya. Sisa waktunya ia habiskan untuk membersihkan mobil dan beristirahat. Tuan Herman juga sering memberi Bara bonus tambahan, bahkan menjanjikan akan membiayai pengobatan ibunya di kampung. Hati Bara semakin luluh. Ia berpikir bahwa tidak ada orang lain sebaik Tuan Herman. Ia tidak menyangka bahwa kebaikan yang ia terima hanyalah kedok yang disiapkan untuk menutupi niat busuknya. Suatu hari, Bara melihat Tuan Herman berbincang dengan seorang pria yang mengenakan pakaian serba hitam. Pria itu menutupi wajahnya dengan topi dan matanya menatap tajam ke arah Bara. Bara merasa tidak nyaman. Pria itu pun langsung pergi setelah percakapan singkat. Tuan Herman melihat Bara dengan wajah tegang. Namun, ia kembali tersenyum ramah dan berkata bahwa pria itu adalah rekan bisnisnya. Bara percaya begitu saja, dan ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Di malam hari, Bara sering mendengar suara aneh dari ruangan kerja Tuan Herman, seperti bisikan-bisikan yang tidak jelas. Ia mencoba mengabaikannya, namun rasa penasaran itu kian membesar. Ia juga sering mencium bau dupa yang sangat menyengat. Suasana di rumah yang awalnya terasa hangat kini perlahan mulai berubah. Ada hawa dingin yang menyelimuti dan membuat bulu kuduk Bara merinding. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi belaka, namun hatinya merasa tidak tenang. Sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi ia belum tahu apa. Ia hanya bisa berdoa dan berharap. Hampir sebulan Bara bekerja, ia semakin betah. Gaji yang besar, lingkungan yang nyaman, dan keluarga yang hangat membuatnya merasa sangat beruntung. Ia tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu hanyalah jebakan yang telah disiapkan untuknya. Ia juga tidak menyadari bahwa satu hal yang tidak mereka ketahui
adalah bahwa ia lahir pada malam Jumat Kliwon, suatu malam yang dianggap suci dan keramat oleh makhluk dari dunia lain. Sejak Bara mulai bekerja, kebaikan Tuan Herman semakin melampaui batas kewajaran. Tidak hanya gaji bulanan yang besar, Bara sering menerima bonus dadakan, terkadang dalam bentuk amplop tebal berisi uang tunai, atau bahkan hadiah mahal seperti jam tangan mewah. Setiap kali Bara merasa tak enak dan menolak, Tuan Herman akan tersenyum tulus dan berkata, "Kamu sudah seperti anak saya sendiri, Bara. Jangan sungkan." Perlakuan ini membuat Bara merasa dihargai. Ia tidak pernah membayangkan bisa mendapatkan pekerjaan sebaik ini. Ia sering menelepon ibunya di kampung, menceritakan betapa baik hati Tuan Herman dan keluarganya. Hati Bara dipenuhi rasa syukur dan keyakinan bahwa Tuan Herman adalah malaikat penolong yang dikirim untuknya. Namun, di tengah semua kebaikan itu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa ganjil. Suatu sore, Bara melihat Maya, putri Tuan Herman, sedang bermain di taman. Saat Bara menyapa, Maya hanya tersenyum tipis, matanya terlihat kosong dan tidak seceria biasanya. Bara bertanya apakah ada masalah, tapi Maya hanya menggeleng pelan dan bergegas masuk ke dalam rumah. Bara merasa ada yang tidak beres, seolah ada beban berat yang ditanggung oleh gadis itu. Keesokan harinya, Tuan Herman meminta Bara untuk mengantarnya ke sebuah tempat yang jauh dari kota. Sepanjang perjalanan, Tuan Herman terus menanyakan detail-detail pribadi Bara, tanggal lahirnya, hari lahirnya, bahkan wetonnya. Bara yang tidak curiga sama sekali, dengan senang hati menjawab setiap pertanyaan. Ia tidak tahu bahwa setiap jawaban yang ia berikan sedang dicatat oleh Tuan Herman di buku kecilnya. Saat tiba di tujuan, Tuan Herman meminta Bara menunggunya di mobil. Dari kaca spion, Bara melihat Tuan Herman berjalan ke sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon beringin rindang. Di depan rumah itu, tampak seorang pria dengan pakaian serba hitam yang ia lihat di hari sebelumnya. Mereka terlihat berbincang serius, sambil sesekali melirik ke arah mobil di mana Bara berada. Bara yang merasa tidak nyaman, pura-pura menelpon temannya. Setelah Tuan Herman kembali, wajahnya terlihat lega, seperti beban berat baru saja terangkat. Ia memeluk Bara erat, menepuk bahunya dan berkata, "Terima kasih, Bara. Kamu sudah banyak membantu saya." Bara hanya bisa tersenyum bingung, tidak mengerti maksud perkataan Tuan Herman. Di dalam mobil, suasana terasa sangat dingin. Bara melihat Tuan Herman tersenyum sendiri, senyum yang tidak sampai ke mata. Sesampainya di rumah, Nyonya Rina menyambut mereka dengan senyum lebar. Ia membawakan Bara segelas es jeruk dan kue buatan sendiri. "Kamu pasti lelah, Bara. Ini untukmu," katanya lembut. Bara berterima kasih. Ketika ia hendak masuk ke kamar, ia melihat Nyonya Rina dan Tuan Herman berbisik-bisik di ruang tamu. Bara mendengar samar-samar kata tumbal dan pesugihan, tapi ia menepisnya jauh-jauh. Ia tidak mau berpikiran buruk tentang orang yang sudah begitu baik kepadanya. Malam itu, Bara tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan keanehan yang ia rasakan. Ekspresi kosong Maya, pertanyaan-pertanyaan Tuan Herman, dan bisikan-bisikan aneh yang ia dengar. Di balik semua kebaikan ini, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah drama, dan ia adalah pemeran utama yang tidak tahu naskahnya. Hawa dingin di rumah itu semakin terasa menusuk. Bara hanya bisa berdoa, semoga semua itu hanyalah perasaannya saja. Malam-malam di rumah megah Tuan Herman semakin mencekam. Bara mulai terbiasa dengan suasana yang terasa berbeda. Angin dingin sering berembus di koridor, meskipun jendela dan pintu tertutup rapat. Lampu-lampu di dalam rumah sering berkedip tanpa sebab, dan Bara sering mencium aroma dupa yang sangat kuat, seolah-olah ada ritual yang sedang berlangsung. Pada suatu malam, Bara terbangun karena suara bisikan yang datang dari ruang kerja Tuan Herman. Penasaran, ia berjalan pelan ke arah suara itu. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Tuan Herman dan istrinya duduk di meja, dengan wajah tegang. Mereka membicarakan sesuatu yang tidak Bara pahami, tapi ia samar-samar mendengar kata-kata seperti tumbal dan persiapan. Hati Bara berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia salah dengar. Mungkin mereka membicarakan rencana bisnis atau hal lain.
Namun, firasat buruk terus menghantuinya. Bara kembali ke kamarnya. Pikirannya kacau. Ia merasa ketakutan, tetapi ia tidak ingin percaya bahwa orang sebaik Tuan Herman bisa memiliki niat seburuk itu. Ia mencoba mengingat setiap kejadian aneh yang terjadi sejak ia bekerja di sana. Pertanyaan-pertanyaan detail tentang wetonnya, ekspresi tegang Maya, dan bisikan-bisikan aneh yang ia dengar. Semua potongan teka-teki itu mulai menyatu, membentuk gambaran yang menakutkan. Keesokan harinya, Bara merasa cemas saat mengantar Tuan Herman ke kantor. Di dalam mobil, ia memberanikan diri untuk bertanya, "Tuan Herman, saya boleh tanya sesuatu?" "Tentu, Bara." "Ada apa?" jawab Tuan Herman, dengan senyum ramahnya. "Saya hanya ingin tahu, apakah Tuan Herman percaya dengan hal-hal gaib?" tanya Bara, mencoba bersikap santai. Senyum di wajah Tuan Herman memudar. "Kenapa kamu tanya begitu?" tanyanya. Suaranya sedikit berubah. Bara berusaha mengendalikan dirinya. "Hanya penasaran saja, Tuan. Saya sering mencium bau dupa di rumah, dan terkadang lampu sering berkedip. Saya hanya ingin tahu, apakah ada yang salah?" Tuan Herman menghela napas. "Oh, itu hanya ritual kecil keluarga kami. Untuk memohon kelancaran usaha," jelasnya, meski suaranya terdengar tidak meyakinkan. "Kamu tidak perlu khawatir. Itu tidak berbahaya." Bara mengangguk, tetapi ia tidak sepenuhnya percaya. Perasaan curiga itu semakin menguat. Setelah Tuan Herman turun dari mobil, Bara segera mengambil ponselnya dan menelepon ibunya. Ia ingin bercerita tentang semua keanehan yang ia rasakan. Namun, ia tidak bisa. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Malam harinya, Bara melihat Tuan Herman dan istrinya masuk ke sebuah ruangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ruangan itu berada di bagian belakang rumah dan terlihat gelap. Bara berjalan mengendap-endap mendekat. Ia melihat Tuan Herman dan istrinya membawa sebuah bungkusan kain merah. Bara tidak tahu apa isinya. Setelah mereka masuk, pintu ditutup dengan cepat, dan suara mereka tidak lagi terdengar. Bara kembali ke kamarnya dengan hati berdebar. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia yakin bahwa semua ini tidak normal. Ia mulai merasa dirinya adalah bagian dari permainan yang sangat berbahaya. Ia memikirkan semua kebaikan yang ia terima, semua janji-janji manis Tuan Herman. Kini semua itu terasa seperti jebakan yang telah disiapkan dengan matang. Bara hanya bisa berdoa, semoga ia dapat keluar dari rumah itu dengan selamat. Namun, ia tahu, malam Jumat Kliwon semakin dekat, dan ia tidak punya banyak waktu. Pikiran Bara terus dipenuhi kecurigaan. Ia merasa ada yang tidak beres, dan ia harus menemukan kebenarannya. Malam itu, ia menunggu sampai seluruh penghuni rumah terlelap. Dengan langkah mengendap-endap, ia kembali ke ruang kerja Tuan Herman. Pintu tidak terkunci, dan Bara bisa mendengar suara samar dari dalam. Ia mendorong pintu perlahan, hanya menyisakan celah kecil. Dari sana, Bara melihat Tuan Herman dan dukun yang pernah ia lihat sebelumnya duduk di meja. Di atas meja, ada beberapa benda ritual, lilin hitam, dupa, dan sebuah buku kuno. Pemandangan itu membuat Bara merinding, tetapi ia harus mendengarkan percakapan mereka. "Jadi, kapan kita akan melakukannya?" tanya dukun itu dengan suara serak. "Jumat Kliwon ini," jawab Tuan Herman. "Semua sudah siap. Tumbalnya sudah kamu siapkan?" "Tentu. Aku sudah menumbalkan orang yang paling kupercaya. Dia sopirku. Namanya Bara. Aku sudah memberi segala yang ia butuhkan, membuatnya nyaman dan percaya sepenuhnya padaku." Bara mengepalkan tangannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berteriak, tetapi ia menahan diri. Ia harus mendengar semua percakapan itu. "Bagaimana wetonnya?" tanya dukun. "Aku tidak tahu wetonnya. Tapi yang jelas, dia anak yatim yang miskin." "Sangat sempurna," jawab Tuan Herman. Dukun itu mengangguk-angguk. "Kalau begitu, siapkan dia. Aku sudah meminta izin dari Gusti." Ia menyambut dengan senang hati. "Tumbal yang sempurna akan memberimu kelimpahan yang tak terbatas." Tuan Herman tersenyum,
senyum yang penuh dengan niat jahat. Aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Bara tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia merasa dikhianati dan diperalat. Ia merasa sangat bodoh karena telah mempercayai Tuan Herman. Tuan Herman melihat Bara di balik pintu. Raut wajahnya berubah menjadi kaget dan marah. "Bara!" Tuan Herman berteriak. Bara lari dengan cepat. Air matanya jatuh. Ia tidak menyangka ia akan menjadi tumbal pesugihan. Ia berlari sekuat tenaga ke kamarnya, mengunci pintu, dan mengemas barang-barangnya. Ia harus pergi dari rumah ini, sekarang juga. Ia tidak bisa lari. Tuan Herman mengetuk pintunya dengan keras. "Bara, buka pintunya," teriak Tuan Herman. "Kita perlu bicara." "Tidak ada yang perlu dibicarakan," teriak Bara kembali. Tuan Herman terus menggedor pintu, mencoba mendobraknya. "Bara, jangan bodoh. Kamu tidak akan bisa pergi dari sini." Bara tidak peduli. Ia mengemas barang-barangnya dan mencari jalan keluar lain. Ia menemukan sebuah jendela kecil di kamar mandi. Ia berusaha membuka jendela itu, tetapi jendela itu terkunci. Bara putus asa. Ia terperangkap. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di luar, suara gedoran pintu semakin kuat. Bara tahu, waktunya tidak banyak. Ia harus menemukan jalan keluar. Ia tidak ingin mati sebagai tumbal. Ia harus hidup. Untuk dirinya dan untuk keluarganya. Sejak kejadian semalam, Bara tidak pernah merasa setakut ini. Wajah Tuan Herman yang biasanya ramah kini tampak seperti topeng iblis. Bara mengunci diri di kamar, menolak keluar meski Nyonya Rina berulang kali membujuknya dengan alasan sarapan. Ketakutan itu nyata. Ia tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Pagi itu, Tuan Herman mengetuk pintu kamarnya. Suaranya terdengar lebih tenang, hampir manis. "Bara, nak, buka pintunya. Kita bicara baik-baik. Ada kesalahpahaman di sini." Bara hanya diam. Ia tahu itu jebakan. Ia tidak akan membuka pintu itu. "Tuan, saya mau minta izin pulang kampung. Ibu saya sakit," jawab Bara dengan suara bergetar, mencari alasan yang paling masuk akulan. Ada jeda sejenak. Bara bisa merasakan Tuan Herman menyeringai dari balik pintu. "Oh, Bara, mengapa tiba-tiba? Ibu kamu sudah saya urus. Saya sudah membiayai perawatannya di sana. Kamu tidak perlu khawatir. Sekarang, buka pintunya. Ada hal penting yang harus saya bicarakan." Jantung Bara mencelos. Ia tidak menyangka Tuan Herman sudah selangkah di depannya. Semua kebaikan yang ia berikan ternyata benar-benar bagian dari rencana jahat ini. Bara merasa terjebak. Ia melirik ke jendela kecil di kamar mandi. Tidak ada harapan. Sepanjang hari, Bara tidak keluar. Ia hanya makan bekal seadanya yang ia bawa dari kampung. Ia tidak punya ponsel untuk menghubungi siapapun. Tuan Herman sudah menyita ponselnya saat ia pertama kali datang, dengan alasan agar Bara fokus bekerja. Malam harinya, Bara mendengar suara aneh di luar. Seperti bisikan. Ia mengintip dari celah jendela. Tuan Herman dan dukun itu sedang berdiri di taman. Mereka berbisik-bisik, menatap ke arah kamar Bara. Bara merasa seperti buruan yang sedang diawasi oleh pemburu. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Bara berusaha mencari cara lain untuk kabur. Ia mencoba mendobrak pintu. Tetapi pintu itu terbuat dari kayu jati yang sangat kuat. Ia memukul-mukul dinding, berharap ada bagian yang rapuh, tetapi semuanya kokoh. Ia benar-benar terperangkap. Pada malam Jumat Kliwon, Bara tidak bisa tidur. Ia duduk di pojok kamar, berdoa, dan berharap ada keajaiban. Tiba-tiba, ia mendengar suara kunci diputar. Bara menahan napas. Pintu terbuka perlahan. Tuan Herman dan 3 orang suruhannya berdiri di sana. Mata Tuan Herman menyala penuh amarah. Tidak ada lagi senyum ramah yang biasa ia tunjukkan. "Bara, nak, malam ini semua penderitaanmu akan berakhir. Kamu akan mendapatkan tempat yang lebih baik," kata Tuan Herman dengan suara dingin. Bara tahu, ia tidak punya pilihan.
Ia harus melawan. Ia mengambil vas bunga di sudut ruangan dan melemparkannya ke arah Tuan Herman. Vas itu pecah, tetapi tidak mengenai Tuan Herman. 3 orang suruhan Tuan Herman segera bergerak. Mereka menangkap Bara dan menyeretnya keluar dari kamar. Bara berteriak, meronta, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan mereka. Ia diseret menuju sebuah ruangan gelap di belakang rumah. Ruangan yang pernah ia lihat dari jauh. Bara terus berteriak, berharap ada yang menolongnya. Namun, tidak ada satupun orang yang mendengarnya. Ia tahu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Ia pasrah. Ia tahu, malam ini adalah malam terakhirnya. Pintu kayu yang berat terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan yang gelap dan berbau apek. 3 orang suruhan Tuan Herman menyeret Bara masuk, lalu membantingnya ke lantai yang dingin. Bara tersungkur. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Ia melihat sekelilingnya. Ruangan itu hanya diterangi oleh puluhan lilin hitam yang diletakkan di lantai, membentuk sebuah lingkaran. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah altar kecil dengan beberapa benda aneh di atasnya. Guci berisi air, sebuah keris kuno, dan sebuah tengkorak kecil. Tuan Herman masuk. Wajahnya tampak senang. Ia melihat Bara yang terbaring tak berdaya. Lihat, Bara, semua sudah siap. Kamu akan menjadi tumbal yang sempurna, katanya. Suaranya terdengar penuh kepuasan. Di belakang Tuan Herman, masuklah sang dukun yang Bara lihat sebelumnya. Pria itu memakai jubah hitam panjang dan membawa sebuah tasbih dari tulang. Wajahnya yang keriput dan matanya yang tajam membuat Bara ketakutan. Jangan membuang waktu, Tuan Herman. Malam ini adalah puncaknya, ucap dukun itu. Suaranya serak dan berat. Bara berusaha bangun, tetapi 2 orang suruhan Tuan Herman segera menahannya. Mereka mengikat Bara di tengah lingkaran lilin. Tali itu terasa sangat kencang, membuat Bara tidak bisa bergerak sama sekali. Ia hanya bisa pasrah. Air matanya mengalir membasahi pipinya. Ia memikirkan ibunya di kampung. Ia belum sempat mengucapkan selamat tinggal. Tuan Herman mendekati Bara. Ini adalah kesempatanmu untuk menjadi abadi. Jangan takut. Kamu akan menjadi bagian dari kekayaan yang tak terbatas yang akan kumiliki. Tangan Tuan Herman memegang wajah Bara, tapi Bara memalingkan wajahnya. Kamu tidak akan pernah bahagia, teriak Bara. Tuan Herman tertawa. Kebahagiaan? Kamu pikir kebahagiaan bisa didapat dengan uang? Kamu benar, Bara. Kebahagiaan tidak bisa dibeli. Tapi kekuasaan bisa, dan dengan kekuasaan, aku bisa melakukan apapun. Sekarang, diamlah dan jadilah tumbal yang baik. Sang dukun mulai melafalkan mantra-mantra kuno. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Lilin-lilin itu berkedip-kedip, seolah merespon setiap kata yang diucapkan. Tiba-tiba, udara di ruangan itu menjadi sangat dingin. Aroma dupa yang menyengat bercampur dengan bau busuk, membuat Bara mual. Tuan Herman tersenyum, yakin bahwa ritualnya akan berhasil. Namun, ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Tuan Herman tidak tahu bahwa Bara adalah anak yang lahir pada malam Jumat Kliwon. Dan malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Weton yang sangat keramat, yang disukai dan dilindungi oleh iblis. Mata Bara mulai terasa perih. Ia melihat Tuan Herman dan dukun itu. Mereka terlihat panik. Dukun itu menghentikan mantranya. Wajahnya terlihat ketakutan. Ia menatap Bara dengan mata melebar. Tidak, ini tidak mungkin, gumam dukun itu. Ada apa? Kenapa kau berhenti? Tanya Tuan Herman. Dia bukan tumbal yang kita inginkan, kata dukun itu. Suaranya bergetar. Tuan Herman bingung. Apa maksudmu? Bukankah kau bilang dia sempurna? Dia lahir di malam yang salah. Malam Jumat Kliwon, teriak dukun itu. Dia dilindungi oleh iblis. Dia adalah kesayangan iblis. Bara tidak mengerti. Ia hanya melihat wajah Tuan Herman yang berubah menjadi pucat, penuh ketakutan. Ia melihat wajah dukun itu yang gemetar. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu, ia telah diselamatkan. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan.
Sang dukun gemetar hebat. Ia mundur beberapa langkah, menatap Bara dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Kita salah, Tuan Herman. Dia bukan tumbal yang dijanjikan. Dia adalah kesayangan iblis, ucapnya dengan suara bergetar. Tuan Herman tidak percaya. Apa maksudmu? Kamu bilang dia sempurna. Aku sudah memberi segalanya, mempersiapkan segalanya. Kamu bilang dia adalah tumbal yang paling kuat, teriak Tuan Herman. Weton. Kau tidak bertanya wetonnya, balas dukun itu dengan nada putus asa. Dia lahir pada Jumat Kliwon, malam sakral yang disukai iblis. Iblis yang kita panggil akan murka karena kita akan mengorbankan kesayangannya. Iblis tidak akan menerima tumbal yang cacat. Dia akan meminta bayaran yang lebih mahal. Tuan Herman terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia memandang Bara, yang masih terikat di tengah lingkaran. Tiba-tiba, lilin-lilin hitam itu padam secara bersamaan. Udara di ruangan itu menjadi sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Lampu di atas kepala mereka berkedip-kedip, lalu mati total, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang pekat. Suara gemuruh terdengar dari sudut ruangan. Tanah bergetar, dan bisikan-bisikan aneh terdengar di telinga mereka. Bisikan itu bukan dari satu suara, melainkan ribuan suara yang menyatu, memanggil nama Bara. Bisikan itu terdengar seperti nyanyian. Nyanyian kemenangan. Bara merasakan energi aneh mengalir ke dalam tubuhnya. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang sangat kuat. Sang dukun berlutut, memohon ampun. Gusti, ampuni hamba. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Suara tawa yang menggelegar terdengar di seluruh ruangan. Suara itu begitu mengerikan, membuat tulang-tulang di tubuh Tuan Herman dan dukun itu bergetar. Tawa itu terdengar seperti suara dari neraka. Bara merasakan tawa itu keluar dari dalam dirinya. Dari dalam dirinya, ada suara lain yang bergema. Kalian berani menipu aku. Suara itu terdengar. Suara itu bukan suara Bara, melainkan suara berat dan serak, penuh amarah. Kalian berani menjanjikan tumbal yang cacat? Kalian berani mengambil kesayanganku. Tiba-tiba, mata Bara menyala, berwarna merah darah. Otot-ototnya menegang. Tali yang mengikatnya putus. Bara bangkit, berdiri di tengah lingkaran. Tangan kirinya terangkat. Pintu ruangan tertutup dengan cepat, diikuti oleh suara guntur yang memekakan telinga. Bara, kamu bukan Bara, ucap Tuan Herman. Suaranya bergetar. Bara tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Senyum yang mengerikan, bukan seperti senyum manusia. Aku akan memberi kalian pelajaran. Pelajaran tentang arti sebuah janji dan sebuah pengkhianatan. Suara Bara, yang bukan suara Bara, menggema di seluruh ruangan. Sang dukun dan Tuan Herman berteriak, berbalik, dan berusaha kabur. Tapi pintu terkunci. Mereka tidak bisa keluar. Mereka terjebak di dalam ruangan yang sekarang menjadi kuburan mereka. Di tengah, Bara berdiri. Matanya merah. Kekuatan yang tidak bisa dilawan. Iblis itu telah mengambil alih dirinya. Dan malam itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pekikan Tuan Herman dan dukun itu menggema di ruangan. Mereka merangkak mundur, berusaha menjauh dari sosok yang kini berdiri di depan mereka. Sosok itu bukan lagi Bara, melainkan entitas lain yang mengambil alih tubuhnya. Matanya merah menyala, dan senyum di bibirnya mengembang penuh ancaman. Kalian pikir bisa menipu aku? Suara berat itu kembali menggema, bukan dari tenggorokan Bara, melainkan dari seluruh ruangan. Janji adalah janji. Kalian sudah menjanjikan tumbal, tapi kalian berani mengambil kesayanganku. Aku akan tunjukkan arti sebuah bayaran. Dukun itu mencoba merapalkan mantra, tetapi tidak ada yang terjadi. Mantra-mantranya tidak berdaya di hadapan kekuatan yang begitu besar. Ia menjatuhkan tasbihnya dan menundukkan kepala. Pasrah. Gusti, ampun, ampun.
Tuan Herman mencoba mencari jalan keluar lain. Ia menggedor-gedor pintu dengan panik, tetapi pintu itu tak bergeming. Ia berbalik dan melihat sosok Bara berjalan pelan ke arahnya. "Bara, nak, maafkan aku tidak tahu." Tawa iblis itu kembali meledak. Tawa yang memekakan telinga, membuat Tuan Herman menutup telinganya. "Maaf? Kata-kata itu tidak ada dalam kamusku. Manusia serakah. Tumbal yang kalian janjikan akan tetap menjadi milikku, tapi bukan dalam bentuk yang kalian harapkan." Sosok Bara mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, semua lilin hitam yang padam kembali menyala. Api dari lilin itu menjadi sangat besar dan panas. Lilin-lilin itu melayang di udara, membentuk sebuah lingkaran di sekitar Tuan Herman. Tuan Herman berteriak ketakutan saat api dari lilin-lilin itu menyambar tubuhnya. Ia terbakar hidup-hidup, menjerit kesakitan, hingga tubuhnya menjadi abu. Sang dukun melihat semua itu dengan mata terbelalak. Ia tahu, tidak ada harapan lagi baginya. Ia berlutut, menunggu kematiannya. Sosok Bara mendekatinya. Dukun itu menunduk, siap menerima hukuman. Tetapi sosok itu tidak membunuhnya. Ia hanya memegang kepala sang dukun dan berbisik, Kau akan menjadi saksi. Kau akan melihat apa yang terjadi jika kau menipuku." Tiba-tiba, dukun itu merasakan sakit yang luar biasa. Tulang-tulangnya retak, kulitnya mengelupas, dan matanya terasa seperti dicongkel. Ia berteriak, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tidak mati, ia hanya merasakan sakit yang tak tertahankan. Tuan Herman telah mati, tapi dukun itu harus hidup dengan rasa sakit itu selamanya. Iblis itu ingin sang dukun menjadi saksi atas kekuatannya. Setelah itu, keheningan menyelimuti ruangan. Lilin-lilin itu padam. Pintu terbuka dengan sendirinya. Sosok Bara berdiri di sana. Matanya yang merah menyala kembali normal. Kekuatan iblis itu telah pergi, meninggalkan tubuh Bara. Bara jatuh tersungkur. Ia tidak ingat apa-apa. Di hadapannya, ada tumpukan abu dan seorang dukun yang mengerang kesakitan. Bara merasa bingung. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja selamat dari maut. Namun, ia tidak tahu bahwa ia kini terperangkap dalam kesepakatan yang mengerikan. Pandangan Bara kabur, kepalanya terasa pusing. Ia berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa lemas, seperti semua energinya telah terkuras. Bau hangus dan anyir menusuk hidungnya. Bara mengerjapkan mata, berusaha membiasakan diri dengan kegelapan ruangan. Ia melihat tumpukan abu di depannya dan seorang pria tergeletak di lantai, mengerang kesakitan. Bara tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia hanya ingat saat dirinya diseret ke ruangan ini. Setelah itu, semuanya menjadi kosong. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa terlepas dari tali, dan ia tidak tahu mengapa Tuan Herman berubah menjadi abu. Ia hanya bisa menatap ngeri, ketakutan, dan bingung. Dukun itu terus mengerang. Wajahnya penuh luka, kulitnya terkelupas. Matanya menatap kosong ke langit-langit, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Bara. Bara memberanikan diri untuk mendekat. "Apa yang terjadi?" bisik Bara. Dukun itu hanya tertawa. Tawa yang hampa, penuh keputusasaan. Dia datang. Dia datang." Gumamnya. Dukun itu tidak menjelaskan siapa yang datang. Ia hanya terus mengerang dan tertawa. Bara tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia berlari keluar dari ruangan itu. Pintu terbuka dengan sendirinya. Ia berlari keluar dari rumah itu, melewati taman yang indah, melewati gerbang besi yang menjulang tinggi, dan berlari tanpa henti di jalanan yang gelap. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya ingin menjauh dari rumah itu dan semua kengerian yang ada di dalamnya. Ia terus berlari, napasnya tersengal. Pikirannya kosong. Ia hanya ingin lari dari kenyataan. Ia tidak bisa melupakan pemandangan mengerikan di dalam ruangan itu. Bara merasa ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Ia merasa aneh. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia tidak merasakan sedih. Ia tidak merasakan takut. Ia hanya merasa kosong.
Ia tidak tahu mengapa ia tidak dibunuh. Ia tidak tahu mengapa Tuan Herman dan dukun itu terbunuh. Ia merasa ada yang hilang dari ingatannya. Ia merasa seperti seseorang telah menghapus sebagian dari ingatannya. Bara terus berlari, hingga ia tidak lagi tahu di mana ia berada. Ia merasa tersesat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia tidak lagi tahu siapa dirinya. Ia tidak tahu apakah ia seorang korban atau seorang pembunuh. Ia hanya bisa duduk di pinggir jalan, menangis. Ia menangisi kehidupannya yang hancur. Ia menangisi semua kebaikan palsu yang ia terima. Ia menangisi dirinya sendiri, yang tidak tahu apa yang telah ia perbuat. Ia hanya bisa memeluk lututnya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, ia tahu, itu bukan mimpi. Itu adalah kenyataan. Dan ia harus menghadapi kenyataan itu. Meskipun ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Bara tidak tahu bahwa ia kini menjadi budak dari iblis yang telah menyelamatkannya. Iblis itu tidak membunuhnya, karena ia ingin Bara menjadi tumbal yang sempurna di kemudian hari. Iblis itu akan terus mengawasinya, melindunginya, hingga waktunya tiba. Dan Bara tidak tahu bahwa ia tidak bisa lari dari takdirnya. Pagi hari yang dingin menyambut Bara yang terhuyung-huyung di pinggir jalan. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berlari, tetapi kakinya terasa mati rasa. Sebuah mobil patroli polisi berhenti di dekatnya, dan dua orang polisi keluar, menatapnya dengan curiga. "Hei, nak, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya salah satu polisi. Bara hanya bisa menatap kosong. Ia tidak bisa bicara. Polisi itu menyadari ada yang tidak beres. Mereka melihat pakaian Bara yang kotor dan wajahnya yang penuh air mata. Mereka lalu membawa Bara ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di kantor polisi, Bara mulai menceritakan apa yang ia alami. Ia menceritakan tentang Tuan Herman yang baik hati, pekerjaan yang ia dapatkan, hingga keanehan-keanehan yang ia rasakan. Ia menceritakan bagaimana ia diseret ke ruangan gelap, diikat, dan bagaimana ia menemukan Tuan Herman dan dukun itu sudah menjadi mayat. Namun, ia tidak bisa menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Ia tidak bisa menjelaskan tentang api yang menyambar Tuan Herman, dan ia juga tidak bisa menjelaskan tentang kekuatan yang merasukinya. Ia hanya bisa mengatakan bahwa ia tidak tahu. Polisi mendengarkan cerita Bara dengan skeptis. Mereka menganggap Bara berbohong. Mereka tidak bisa menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan ceritanya. Tidak ada jejak ritual, tidak ada sisa-sisa sihir, dan tidak ada saksi mata. Namun, ketika mereka pergi ke rumah Tuan Herman, mereka menemukan mayat Tuan Herman yang sudah menjadi abu dan dukun yang terbaring dengan luka-luka yang mengerikan. Anehnya, rumah itu tidak terbakar sama sekali. Tidak ada bukti fisik yang menunjukkan adanya kebakaran. Hal ini membuat polisi bingung. Mereka tidak bisa menemukan jawaban logis atas kasus ini. Mereka kembali ke kantor polisi dan menginterogasi Bara lagi. Mereka mencoba membuatnya mengaku, tetapi Bara tetap mengatakan hal yang sama. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia tidak tahu mengapa Tuan Herman berubah menjadi abu. Ia hanya bisa menangis dan meminta mereka untuk percaya kepadanya. Polisi akhirnya memutuskan untuk melepaskan Bara, karena tidak ada bukti kuat yang bisa menjadikannya tersangka. Namun, mereka tetap mencurigainya. Mereka memasukkan kasus itu ke dalam arsip kasus misteri yang tidak terpecahkan. Bara kembali ke kampungnya, tetapi ia tidak lagi merasa tenang. Ia terus dihantui oleh bayang-bayang Tuan Herman dan dukun itu. Ia sering mimpi buruk, di mana ia melihat wajah-wajah mereka yang marah. Ia juga sering merasa ada yang mengawasinya. Ia sering merasa merinding, dan ia sering mencium bau busuk yang tidak diketahui asalnya. Ia tahu, ia tidak bisa lari dari apa yang telah terjadi. Ia tahu, ia adalah bagian dari kegelapan itu. Ia tahu, ada sesuatu yang salah pada dirinya. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Ia tidak lagi bisa makan dengan tenang. Ia hidup dalam ketakutan. Ia tahu, iblis itu tidak akan membiarkannya pergi. Ia tahu, ia harus membayar utangnya. Tapi ia tidak tahu kapan. Dan itu adalah hal yang paling menakutkan dari semuanya.
Beberapa bulan berlalu sejak Bara kembali ke kampung halamannya. Ia mencoba menjalani hidup normal, bekerja di sawah seperti dulu, dan menemani ibunya. Namun, ketenangan yang ia cari tidak pernah ia temukan. Malam-malamnya diisi oleh mimpi buruk. Tuan Herman dan dukun itu datang dalam mimpinya. Wajah mereka yang hangus dan hancur menuntut balas dendam. Mereka berteriak, "Kau sudah berjanji, kau milik kami." Bara tahu, ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia sering merasa ada yang mengawasinya, bahkan saat ia sendirian. Ia sering mendengar bisikan-bisikan, suara yang mirip dengan suara iblis yang pernah merasukinya. Suara itu membisikkan kata-kata mengerikan, "Kau adalah kesayanganku. Kau adalah milikku. Kau tidak akan bisa lari." Rasa bersalah dan ketakutan itu perlahan-lahan menghancurkan Bara. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ia terlihat semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Ibunya melihat Bara dengan khawatir, tetapi Bara tidak berani menceritakan apa yang ia alami. Ia tidak ingin membuat ibunya takut. Suatu malam, saat hujan deras, Bara terbangun dari tidurnya karena bisikan itu terdengar sangat jelas. Bisikan itu menyuruhnya keluar rumah. Bara menolak, ia takut. Tetapi bisikan itu menjadi teriakan, "Keluar, kau milikku." Bara tidak bisa lagi menahan diri. Ia keluar dari rumah dan berjalan ke sebuah pohon besar yang berada di tengah sawah. Ia merasa seperti ada yang menariknya. Di bawah pohon itu, berdiri sosok bayangan hitam yang sangat besar. Sosok itu tidak memiliki wajah, tetapi Bara bisa merasakan tatapan matanya. "Sudah waktunya," suara berat itu menggema. "Kau telah mendapatkan perlindungan dariku. Kau telah mendapatkan kekuatan dariku. Dan sekarang, kau harus membayar utangmu." Bara menangis, "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan." Sosok itu tertawa. "Kau tidak perlu tahu. Kau hanya perlu menjadi dirimu. Kau hanya perlu menungguku datang lagi. Dan saat itu tiba, kau akan menjadi tumbal yang sempurna." Bara tidak mengerti. Ia merasa bingung. Sosok itu perlahan-lahan menghilang, tetapi bisikannya tetap ada di telinganya. "Aku akan kembali. Tunggu aku." Sejak malam itu, Bara tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Ia menjadi pendiam, sering melamun, dan terlihat ketakutan. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah kembali normal. Ia akan selalu dihantui oleh bayang-bayang iblis yang melindunginya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa lepas dari takdirnya. Ia akan menjadi tumbal yang sempurna, tumbal yang telah dijanjikan oleh Tuan Herman, tumbal yang akan diambil oleh iblis itu. Dan Bara tidak bisa melakukan apapun selain menunggu. Bara menjalani hari-harinya dalam kabut ketakutan yang pekat. Setiap langkah terasa berat. Setiap hembusan angin terasa seperti bisikan dari dunia lain. Ibunya, yang tidak tahu apa-apa, mencoba menghibur, mengira Bara sedang mengalami depresi akibat tekanan hidup. Namun, Bara tahu, ini lebih dari sekadar depresi. Ini adalah hukuman yang harus ia tanggung. Suatu malam, Bara tidak bisa tidur. Ia bangkit, keluar dari rumah, dan berjalan ke tengah sawah. Bulan purnama bersinar terang, menerangi jalannya. Hawa dingin menusuk kulitnya, tetapi ia tidak merasakannya. Ia hanya merasakan kehampaan yang tak berujung. Tiba-tiba, ia melihat bayangan hitam di kejauhan. Bayangan itu perlahan-lahan mendekat, semakin membesar, hingga akhirnya membentuk sosok yang sangat tinggi dan kurus. Sosok itu tidak memiliki wajah, tetapi Bara tahu itu adalah iblis yang telah merasukinya. "Kau datang," bisik Bara, suaranya serak. "Tentu," suara berat itu menggema. "Aku datang untuk menagih utangku. Kau sudah menjadi tumbal yang sempurna. Sekarang, waktunya bagimu untuk menjadi milikku." Bara tidak melawan. Ia hanya pasrah. Ia tahu, ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia menutup matanya, menunggu. Namun, alih-alih merasakan sakit, ia merasakan kehangatan yang aneh. "Aku tidak akan mengambilmu sekarang," bisik iblis itu.
Kau terlalu berharga. Aku akan menunggumu. Hingga kau lelah, hingga kau putus asa, hingga kau datang kepadaku dengan sukarela. Dan saat itu tiba, aku akan mengambilmu seutuhnya. Bara membuka matanya. Sosok itu telah menghilang. Ia kembali sendirian di tengah sawah. Ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa lega. Iblis itu tidak mengambilnya. Ia masih hidup. Namun, kelegaan itu hanya bertahan sekejap. Bara tahu, ia akan hidup dalam ketakutan abadi. Ia tidak akan pernah bisa tenang. Ia akan selalu dihantui oleh bayang-bayang iblis yang melindunginya. Ia tahu, suatu hari nanti, ia akan kembali kepada iblis itu, dan ia akan menyerahkan dirinya. Bara kembali ke rumah. Ia melihat ibunya yang tertidur pulas. Air matanya menetes. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa beruntung atau terkutuk. Ia diselamatkan, tetapi ia harus membayar dengan kehidupannya. Keesokan harinya, Bara pergi dari rumah. Ia meninggalkan sebuah catatan kecil untuk ibunya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Ia harus mencari cara untuk mengakhiri penderitaannya. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya berjalan, mengikuti kakinya, berharap ia bisa menemukan jawaban. Namun, ia tahu, ia tidak akan pernah bisa lari. Iblis itu akan selalu mengawasinya. Akhirnya, Bara mengakhiri hidupnya dengan tragis. Ia ditemukan gantung diri di sebuah pohon beringin tua. Di sakunya, polisi menemukan sebuah catatan. Isinya hanya 2 kata, "Aku pulang."